Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan presentasi membicarakan masalah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan dalam hal ini nanti akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang akan disampaikan oleh kelompok 1, sesi kedua akan disampaikan oleh kelompok 2. Ada beberapa sesi dalam setiap sesi. Yang pastinya nanti ada penyampaian materi dan yang kedua nanti ada prosesi tanya jawab. Dari itu, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon di. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh kelompok 1 dengan judul kelompok 1 dengan judul pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen. Oke, kelompok 1 silahkan disampaikan materi. Untuk PowerPoint, silahkan. Oke, sudah terlihat ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama mengenai judul pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen yang akan disampaikan pertama oleh Syahrial Ahmad. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu semangat seperti semangat pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen. Sebelum itu, pada dasarnya dan sebaiknya kita mengetahui tentang arti manajemen itu sendiri. Bahasanya definisi dari manajemen. Lanjut. Definisi dari manajemen. Lanjut, Mas Rama. Slide-nya. Ampun. Nah? Enggak turun juga ya, Pak. Oke. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap anggota-anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi manajemen tersendiri ini meliputi 4 hal. Yang pertama tentang proses perencanaan, tentang proses pengarahan, tentang proses pengorganisasian, dan tentang pengawasan terhadap anggota-anggota organisasi. Kemudian untuk manajemen dari proses tersebut, ini dikuatkan dengan adanya sumber-sumber daya organisasi. Apa saja sumber-sumber daya organisasi tersebut, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Secara basisnya, manajemen memiliki fungsi dalam menata setiap aktivitas yang ada, agar memiliki daya dan ketepatan yang dihasilkan tertuju pada sasaran-sasaran yang telah ditargetkan. Jadi manajemen itu lebih mengarah kepada kita dapat mengelola dan membuat rencana untuk mencapai suatu hal. Bisa kita artikan seperti itu. Setelah kita mengetahui tentang definisi manajemen, perlunya kita juga mengetahui siapa sih yang melaksanakan manajemen tersebut, atau bisa kita sebut sebagai pelaku manajemen. Oke, dilanjut. Slide selanjutnya.
tentang pelaku manajemen. Siapa pelaku manajemen tersebut? Pelaku manajemen adalah manajer yang dalam arti luas adalah pimpinan dalam suatu organisasi atau komunitas. Jadi di setiap organisasi atau komunitasnya kan pasti mempunyai ketua. Pun di kuliah kita pasti mempunyai ketua kelas. Lah, ketua kelas inilah yang menjadi manajer dari kelasnya tersebut. Manajer dari organisasinya tersebut, manajer dari komunitasnya tersebut. Ini pimpinan yang mengelola dan mengakomodir segala apapun yang ada di organisasi tersebut. Itulah yang dinamakan dengan manajer. Lalu, manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab mengarahkan berbagai upaya untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, seorang manajer akan memanfaatkan sumber daya untuk membentuk manajemen yang baik yang terdiri atas 6M. Ya, ini pembahasan lanjutan dari slide pertama tadi. 6M yang menjadi sumber daya dari organisasi ini meliputi yang pertama ada man. Man di sini berarti manusia. Yang kedua ada material yang berarti bahan-bahan. Yang ketiga ada machines yang berarti alat-alat. Yang keempat ada methods yang berarti cara-cara atau langkah-langkah. Yang kelima adalah money yang berarti uang. Yang keenam adalah market atau pasar. Yang insya Allah ini juga sudah kita pelajari di sebelumnya tentang unsur-unsur manajemen ya. Ada man, ada material, ada margin, ada method, ada money, ada marketing. Insya Allah kita juga nah, langsung singkatnya dilanjut di slide berikutnya. Setelah kita mengetahui tentang definisi manajemen, pelaku manajemen beserta unsur-unsur dalam melaksanakan manajemen, kita akan bertemu dengan yang namanya POAC. Apa sih itu POAC? POAC ini adalah singkatan. P-nya adalah planning atau perencanaan, O-nya adalah organization atau organisasi, A-nya adalah actuating atau kegiatan, dan J-nya adalah controlling atau pengawasan. Berarti setelah kita atau seorang manajer mampu menguasai 6M tersebut, maka bagi seorang manajer atau pelaku manajemen harus bisa POAC, yaitu memplanning, merencanakan kegiatan, lalu mengorganisasi nanti bisa kita beri contoh seperti kita membuat strukturan dalam sebuah organisasi, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Setelah semua terbentuk, maka kita melakukan actuating atau kegiatan. Kegiatannya ngapain? Oh, kegiatannya bakti sosial. Kegiatannya ngapain? Oh, kegiatannya belajar mengajar. Setelah kita melaksanakan actuating, tinggal kita melaksanakan controlling atau pengawasan. Jadi kalau saya boleh beri contoh dalam membuat sesuatu rancangan, contohkanlah dalam sebuah event ya. Di event pasti ada yang namanya tim inti atau tim kreatif. Itu tugasnya ngapain? Untuk membentuk perencanaan atau wacana acara yang mau kita buat itu apa. Nah, itu namanya. Lalu masuk pada organisasi. Setelah kita menemukan wacana, maka kita harus menyusun yang namanya panitia. Nah, organisasi bisa dikatakan seperti itu. Setelah disusun kepanitiaan, lalu kita melaksanakan kegiatannya. Kegiatannya ngapain? Kita, festival Banjari mungkin. Ketemu. Setelah itu, untuk fase berikutnya adalah controlling atau pengawasan. Jadi, kita tinggal mengawasi panitia. Ternyata, si ini sudah jalan. Tugasnya, si ini belum jalan. Itu yang namanya controlling atau pengawasan. Jadi, dari pembahasan materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang manajemen,
bisa kita simpulkan bahwa manajemen yaitu menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhannya. Atau dengan kata lain, proses menyelenggarakan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia. Sebagai tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Untuk itu, dalam manajemen diperlukan kemampuan dan keterampilan sehingga memperoleh suatu hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan telah direncanakan. Itu adalah pengertian manajemen. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff itu juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shuffa ka'annahum bunyanun marsusun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi Allah pun itu juga berfirman bahwasanya suatu tersusun yang teratur dan tersusun baik itu seperti bangunan yang kokoh. Sehingga kalau bisa kita samakan dengan pengertian manajemen, yaitu ketika sesuatu hal sudah tersusun dan terencana rapi, maka akan terlihat kokoh sesuatu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini mungkin cukup untuk pengertian dari manajemen. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitiah yang akan menerangkan tentang definisi perencanaan. Silakan Mbak Fitiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen. Di sini secara umum pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai, tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan itu dari kata planning. Planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Di sini, menurut Schermerhorn, CR tahapan-tahapan, yaitu penetapan sasaran. Apa sih penetapan sasaran? Sasaran merupakan spesifikasi hasil dari yang diharapkan. Dan yang kedua, evaluasi. Evaluasi kondisi sekarang yang membandingkan dengan sasaran. Yang ketiga, mengembangkan. Mengembangkan kondisi masa depan. Analisis alternatif. Menganalisis jalan alternatif dari tindakan dan pencapaian sasaran. Yang kelima, implementasi. Mengimplementasikan rencana dan evaluasi hasilnya. Dan yang kedua adalah pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen. Perencanaan merupakan fungsi pertama dari adanya manajemen di sebuah organisasi. Hal ini mengingat perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman untuk melaksanakan semua aktivitas organisasi. Perencanaan merupakan suatu hal pokok yang sangat mendasar bagi organisasi. Keberadaannya membuat segala sesuatu di dalam organisasi tersebut menjadi jelas dan terarah dengan baik.
Sehubungan dengan pentingnya memiliki perencanaan yang baik dalam organisasi, maka sudah tentu perencanaan tersebut mempunyai manfaat yang besar. Dan fungsi perencanaan. Fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan ada artinya karena tanpa ada perencanaan, tidak ada pekerjaan pengorganisasian, aktuasi, penggerak, serta pengawasan. Oleh sebab itu, fungsi perencanaan menjadi landasan pokok bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dengan adanya fungsi perencanaan, kegiatan-kegiatan dalam manajemen dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian perencanaan dapat dilihat sebagai fungsi manajemen sebagai suatu keputusan dan sebagai suatu proses perencanaan dapat membantu para manajer dan pengambilan keputusan dan melakukan suatu tindakan yang akan diambil. Di sini juga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, jelas, tuntas. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Fitiah yang telah menyampaikan materi mengenai definisi dari perencanaan. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 dengan pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen. Yang pertama tadi disampaikan oleh Fitiah, yang kedua disampaikan oleh Mbak Fitiah. Dari sini, apakah ada yang belum paham dari apa yang sudah disampaikan? Atau mungkin apakah ada yang tanya mengenai presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok 1? Silakan. Ya. Mas Ram, apakah sudah paham atau belum? Atau ada yang ditanyakan? Atau Mbak Vidya sendiri mau tanya? Erek takono, takon gratis. Saya mengerti. Oh, saya ngerti. Saya tunggu sampai 30 menit lagi, ada yang bertanya? Takono. Dulu isin lah saya. Lihat. Apa Mbak Sini mau tanya ke yang? Tentang pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen. Korek takono. Ya apa sih contoh manajemen itu? Kayaknya seperti itu. Saya belum paham tentang POAC. Gimana sih penjabarannya? Kok takono? Atau mungkin langsung kita lanjut ke kelompok kedua. Tanya yang POAC tadi gimana? Kayak POAC ya. Kurang paham. POAC. Ada pertanyaan dari Mas Rama mengenai POAC. Penjabarannya gimana gitu? Enggak.
Oke, mungkin Mbak Fitiyah mau menjawab. Mbak Fitiyah. Terima kasih kamu aja, Wes. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nanti aku yang jelasin, kamu nanti harus nambahin loh ya. Oke. POAC ini bisa kita laksanakan setelah kita mengetahui tentang sumber daya manusia. Yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya unsur-unsur manajemen kan ada 6. Ada man, ada materialis, ada manajemen, ada metode, ada money, ada market. Nah, dari 6 tersebut, itu kita bisa, setelah kita mengetahui 6 tersebut dan kita bisa melaksanakannya, kita akan mendapat apa ya namanya, manajemen yang baik. Nah, setelah kita mendapat manajemen yang baik dengan kita memenuhi kebutuhan dari 6 unsur tersebut, nah kita akan mengenal atau kita akan mengetahui tentang istilah POAC. Nah, POAC tersendiri ini apa? P-nya adalah perencanaan, O-nya adalah organisasi, A-nya adalah actuating atau kegiatan, dan C-nya adalah controlling atau pengawasan. Jadi manajemen tersendiri itu kan sebenarnya suatu perencanaan ya. Nah, di dalam perencanaan tersebut itu pasti butuh yang namanya pelaku perencanaan. Nah, dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan lah organisasi. TPO, P-nya adalah perencanaan tadi, O-nya adalah organisasi atau siapa yang melaksanakan atau pelakunya. Nah, setelah kita ketemu yang namanya pelaku, maka kita melaksanakan kegiatan tersebut atau actuating. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah hasil dari planning atau sesuatu yang telah kita rencanakan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Kalau boleh saya aplikasikan ke kegiatan sehari-hari kita, katakanlah seperti inilah apa namanya diskusi ini. Di dalam diskusi ini kita juga melaksanakan yang namanya POAC. P-nya apa? Planning. Contohnya seperti apa? Di sebelumnya kita pasti sudah mengkoordinasikan siapa nanti yang akan jadi moderator, siapa nanti yang akan menyampaikan materi. Nah, perencanaannya seperti ini. Nanti tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Ini yang namanya planning atau perencanaan. Lalu disama dengan organization atau organisasi. Ini contohnya bisa kita ambil contoh seperti tadi itu. Nanti yang ikut Zoom siapa saja. Nanti yang pemateri pertama siapa, pemateri kedua siapa, pemateri ketiga seperti apa. Itu organization atau organisasi. Yang ketiga ada actuating. Actuating di sini ini adalah kegiatan. Nah, hari hanya, katakanlah hari hanya. Oh, hari hanya dilaksanakannya harus sesuai dengan planning, perencanaan. Kalau memang sudah kita planning seperti itu, berarti actuating atau kegiatannya harus sesuai dengan rencana PO, harusnya sesuai dengan rencana planning atau perencanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan di sini lebih mengarah kepada pertanyaan, apakah kegiatan diskusi ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada waktu planning sebelum hari H. Nah, itu yang akan pengawasan. Pengawasan ini juga bisa dilaksanakan ketika pas hari H. Oh, apakah pemateri pertama yang pada hari H itu sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalkan pemateri pertama dalam perencanaan sebelum hari H itu rencananya adalah Mbak Fitiyah misal. Tapi kok pas hari H kok pemateri pertama bukan Mbak Fitiyah. Nah, ini yang dinamakan dengan tidak sesuai dengan planning. Jadi tidak melaksanakan planning perencanaan sesuai dengan kesepakatan. Itulah yang dinamakan dengan pengawasan. Mungkin itulah penjelasan yang sedikit agak membingungkan, tapi insya Allah bisa dipahami ya.
Mungkin juga akan lebih dijelaskan oleh Mbak Fitiyah, silahkan. Yang Wito. Mikmu benar. Oke, untuk teman-teman Mas Rama, apakah sudah paham? Paham Mas, paham. Oke, mungkin itu saja ya dari kelompok 1. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materinya. Masuk sesi kedua, yakni presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silahkan diambil alih. Mas Rama, Mbak Husniah, silahkan. Husniah. Yuk, Husniah. Slide pertama gimana? Slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya presentasi. Di sini saya akan presentasi tentang pentingnya perencanaan dalam ilmu manajemen, juga dalilnya dalam keilmuan Islam. Kemudian slide kedua. Manajemen tersendiri yaitu memiliki arti seni dalam mengatur dan melaksanakan. Di sini dapat kita jelaskan bahwasanya manajemen itu memang bersifat untuk mengatur dan untuk dilaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, dan pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai secara efisien dan efektif. Jadi untuk menjalankan sebuah organisasi harus tetap dengan efisien dan efektif. Kemudian di slide ketiga, manajemen pendidikan Islam tersendiri juga dapat diartikan bahwasanya proses pemanfaatan semua sumber daya dan yang memiliki umat Islam. Di sini kita juga bisa dibangun dengan berasaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan perundang-undangan. Lembaga pendidikan itu, manajemen pendidikan Islam itu menjadi inline dan yang bergerak dengan pedoman Islam ya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu dapat dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya yaitu dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk dalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Kemudian kita bisa jelaskan pula di As-Sunnah. As-Sunnah ini merupakan sebuah menjunjung tinggi terhadap pendidikan motivasi umatnya yang pengajarannya dari Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladun 'alal fitrati fa abawahu yuhawidaihi aw yunassaranihi aw yumattisanihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah
Telah berkata, Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi semuanya itu tergantung pada pendidikan dari keluarga. Kemudian jika kita lihat dari asas perundang-undangan, yaitu kita harus tetap tetap dalam peraturan negara, jadi tidak boleh bersifat seperti anarkisme. Kemudian di slide keempat, slide selanjutnya. Selanjutnya, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Di sini bisa dijabarkan ada 5 ya. Yang pertama yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab. Ikhlas itu diartikan sebagai mendorong kita untuk berbuat yang terbaik. Meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. Bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari pula ya. Jadi juga kita harus ikhlas. Dalam Al-Quran pun juga dikatakan bahwasanya Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa ad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yang artinya yaitu dan katakanlah, luruskanlah muka atau dirimu setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, atau demikian pula lah kamu dapat kembali kepadanya. Kisah surat Al-A'raf ayat 29. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Jujur yaitu penting karena kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi kita juga harus jujur. Kemudian dapat diterangkan pula dalam kisah surat Al-Ahzab ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Yajziyallahu as-sabiqina bi sidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengajak orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga yaitu amanah. Amanah di sini dapat diartikan bahwasanya mengajak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperintahkan sehingga muncullah sebuah kepercayaan. Bisa kita lihat dalam perilaku kita sehari-hari ya. Sebagai contoh, jika kita diberi amanah, maka kita juga harus melaksanakannya dengan baik. Di Al-Quran juga dijelaskan pula di surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang keempat yaitu adil. Adil digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Jadi jika ada sebuah pertengkaran, kita jika di situ telah melihatnya, maka kita juga harus bersikap adil bagaimana caranya untuk memisahkan atau menengahkan di antara keduanya. Kemudian di sini juga dapat dijelaskan pula ya dalam surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'a rafa'aha wa da'al mizan ala tadawu bil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tahsirul mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Maka kita sebagai umat Islam juga harus berperan adil. Jika kita besok bisa menegakkan
sebuah hukum dalam pemerintahan ataupun menjadi sebuah menteri, maka kita harus bersikap adil untuk semua rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini diartikan terhadap amanah yang diembankan merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Jadi di sini juga tidak sama dengan amanah ya. Jika diberi amanah maka harus dengan sikap yang tanggung jawab. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Fungsi dan perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam bisa dijelaskan oleh Mas Ramadhani. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan dilanjutkan, Mas Rama. Fungsi-fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam. Menjelaskan fungsi dalam manajemen pendidikan Islam tidak terlepas dari fungsi manajemen secara umum. Seperti yang dikemukakan oleh Henry Fayol, seorang industriawan Prancis. Dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, dan memerintah. Mengordinasi dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku Ajar Ilmu Manajemen pada pertengahan tahun 1950 dan terus berlangsung hingga sekarang. Sementara Mahdi bin Ibrahim menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliput sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam. Perencanaannya harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola lembaga tersebut. Bahkan Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Allah berfirman, "Alladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsam ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari uraian tersebut bisa kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam perencanaan merupakan kunci utama untuk menemukan aktivitas Islam, aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang, aktivitas lainnya tidaklah akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin akan gagal. Untuk yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah dibuat perencanaan sesuai dengan ketentuan di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir. Sebab bisa jadi sesuatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan sangat mudah diluluh lantakan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Menurut Terry, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Dalam lembaga pendidikan Islam yang bersifat baik, individual, kelompok, maupun kelembagaan,
Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam, akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam. Banyak pikiran, tangan, dan keterampilan dihimpun menjadi satu yang diorganisasikan, bukan saja untuk diselesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan keagungan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk yang ketiga, actuating, menggerakkan, untuk melaksanakan perencanaan yang telah diorganisir tersebut juga perlu diberi actuating. Dalam bahasa Indonesianya adalah menggerakkan. Maksudnya, suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, actuating bertujuan untuk menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya dan penuh dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Actuating merupakan upaya untuk merealisasikan suatu rencana dengan berbagai arahan dengan memotivasi setiap karyawan untuk melaksanakan kegiatan dalam organisasi yang sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab. Maka dari itu, actuating tidak lepas dari peranan kemampuan leadership. Untuk yang keempat, controlling atau pengawasan. Jika ketiga fungsi manajemen tersebut sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, untuk mencapai keberhasilannya harus dilakukan pengawasan, yaitu bahwa keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya, dan Allah sebagai pengawas yang maha mengetahui. Di sisi lain, pengawasan dalam konsep Islam mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan di atas, perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang, aktivitas lainnya tidaklah akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin akan gagal. Oleh karena itu, buatlah perencanaan sematang mungkin agar menunai kesuksesan yang memuaskan. Untuk tujuan perencanaan pendidikan secara umum adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dunia pendidikan dan juga suatu alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan. Perencanaan pendidikan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya adalah perencanaan secara global. Terima kasih. Kembali ke moderator, ada yang perlu ditanyakan? Oke, terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi. Saya kembalikan kepada Musyawirin, apakah dari pemaparan pembahasan ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya. Ya, silakan Mbak Vidya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya. Siapa saja yang melakukan pengawasan pendidikan dan apa tujuan dilakukan pengawasan? Baik, terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab kelompok 2. Yang mau mewakili silakan. Pak Husni. Husnia, monggo. Baterainya juga sudah mau modeding langsung. Waduh, enggak ada orang yang kira mau Husnia. Torak Mas nama langsung. Pertanyaannya diulang, ya apa? Mbak Vidya.
Siapa saja yang melakukan pengawasan pendidikan dan apa tujuan dilakukan pengawasan? Siapa dan apa tujuannya dilaksanakan pengawasan pendidikan? Siapa pelakunya? Terus apa tujuannya? Saya ini. Halo? Saya dah. Ya monggo wis langsung sikat. Untuk pengawasan mungkin dari kepalanya atau dari bos lembaganya gitu. Agar tujuannya itu sesuai rencana, berjalan dengan yang direncanakan, dan rencana tersebut harus diawasi agar tidak terjadi kesalahan pada waktu pelaksanaan. Gitu ya, bisa dipahami Mbak Fitya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mas Rama sudah menyampaikan jawaban yang pada intinya untuk siapa yang mengawasi adalah pihak lembaga pendidikan tersebut, dan tujuan untuk mengawasi adalah agar hasilnya itu sesuai dengan yang direncanakan di awal pembentukan perencanaan. Oke? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah menyampaikan seluruh materi yang sudah ditugaskan dan sudah berdiskusi secara aktif insya Allah ya. Untuk kata penutup, apabila dari moderator ada salah kata, salah sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.